Selamat pagi Pak Mang. Selamat pagi Bu Go. Ya, gimana kabarnya hari ini? Untuk kabar hari ini sedang baik-baik saja Bu Go. Kalau Bu Go bagaimana kabarnya? Terima kasih, baik juga. Nih, jadwal hari ini kita akan melakukan supervisi di kelasnya Pak Mang nih, sesuai dengan kesepakatan jadwal kita. Nih, boleh yang kulik modul yang Pak Mang mau nanti pakai di kelas? Bisa Bu. Nih, mata pelajarannya apa? Untuk mata pelajarannya saya mengambil mata pelajaran IPA kelas 6 ya. Pasti di kelas 6. Ya. Boleh sampaikan Pak Mang tujuannya apa? Untuk tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama itu siswa itu supaya bisa membuat rangkaian listrik. Pertama rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik di kehidupan sehari-hari. Ya. Oh gitu. Nanti ada lagi dia buat rangkaian gitu. Ada tugas gitu. kelompoknya buat rangkaian nanti. Oke. Boleh yang tahu strategi untuk mencapai tujuan tersebut apa? Untuk strategi pembelajaran hari ini, saya pelajaran IPA, saya menggunakan strategi pembelajaran kontekstual, yaitu mengkaitkan dengan kehidupan nyatanya di rumah, terutama di rumah ini kan ada di rumahnya itu pasti semua punya listrik kan, Iya. mereka tahu mana rangkaian seri, mana rangkaian paralel. Oh, gitu. Berarti anak-anak tuh ada membawa alat sederhana ya, Ya. buat Iya. screen dan Ya. lampu gitu ya. Ya, masing-masing kelompok nanti menyiapkan Itu udah siap. alat dan bahannya. Berarti itu untuk media pembelajarannya. Ada lagi sumber belajar yang lain? Untuk sumber belajar yang lain, nanti sebelum anak-anak itu membuat rangkaian seri dan paralel, siswa tersebut saya tayangkan video caranya membuat rangkaian dulu. Artinya siswa itu menonton video dulu sebelum mereka bekerja kelompok. Habis itu ke materi. Baru ke materi ya. Jadi, sudah tadi pembelajarannya, boleh yang tahu fokus pembelajaran hari ini Pak Mang apa? Untuk fokus pembelajarannya di sini khususnya di pengelolaan kelasnya. Ya, pengelolaan kelas. Kenapa memilih itu Pak Mang? Karena saya lihat itu di kelas tersebut untuk pengelolaan kelas itu masih kurang lah di kelas saya khususnya ya. Karena ada siswa yang ya anak-anak kurang fokus belajar lah, ada yang masih bercanda dan lain sebagainya. Menurut Pak Mang, pembelajaran itu akan berhasil bagaimana? Jika bagaimana? Pengelolaan kelasnya berhasil itu bagaimana? Jika pengelolaan kelas berhasil, artinya anak-anak itu di akhir pembelajaran itu mereka itu mengerti materi apa yang sudah saya sampaikan pada anak-anak. Artinya mereka, lebih dari 90% lah siswa tersebut bisa, itu saya anggap berhasil. Itu dari segi pembelajaran. Ya. Kalau dari fokus pembelajaran tadi, berhasilnya untuk tadi pengelolaan kelasnya itu teratur, apa yang Pak Mang bisa anggap berhasil pengelolaan kelas? Ya, untuk di pengelolaan kelas itu artinya yang amati masing-masing kelompok kan. Artinya jika ada kelompok yang masih kurang fokus, berarti belum berhasil ya. Nih, ayo kita ke kelas Ya. seperti ini. Berarti Kita lanjut ke sini. Pak Mang, udah selesai tadi kegiatan yang tadi ya. Terima kasih sudah mendampingi tiang di kelas tadi. Iya. Mungkin akan saya tanya-tanya dulu Pak Mangnya. Ya. Gimana perasaan Pak Mang setelah mengajar tadi? Terus terang ya Bu ya, ada perbedaan antara Perencanaan. ditungguin di kelas sama tidak ditungguin sama kepala sekolah. Serem ya saya. Rasa grogi itu pasti ada Bu ya. Kemudian saya tanya ya, dari pelaksanaan supervisi tadi Pak Mang sudah melakukan pembelajaran, ada nggak yang berbeda antara pelaksanaan dengan perencanaan yang sudah Pak Mang buat? Nah kebetulan tadi sesuai dengan modul yang sudah yang berikan pada Bu tadi ada beberapa langkah pembelajaran yang belum dia sampaikan. Oh gitu. Ya. Tapi kan tidak mengurangi gini nih, artinya tahapan itu sampai lewat gitu, mengurangi materi yang tersampaikan ke anak-anak kan enggak nih? Ada pengaruhnya itu. Kebetulan itu di ice breakingnya Bu. Ya itu yang belum saya sampaikan ya. Kelewatan sedikit gitu, tidak sesuai dengan model yang sudah saya buat. Nggak apa-apa sih ice breaking kan, anak-anak juga sudah aktif tadi nih. Boleh yang tanya, tadi apa sih yang sudah baik Pak Mang lakukan di kelas itu? Yang sudah baik menurut saya tadi yang sudah saya lakukan, artinya
lebih banyak siswa itu sudah antusias mengikuti pembelajaran saya. Mungkin karena mereka itu dikaitkan dengan kehidupan sehari mereka kan, artinya mereka tuh lebih tahu lah, oh saya di rumah saya ada rangkaian listrik seperti ini. Ya, artinya mereka lebih duluan lah tahu contohnya. Oh gitu. benar, kontekstualnya Kontekstualnya, berarti nyambung berarti Iya, ya. ya. Oke, itu yang sudah baik. Kemudian apa sih yang perlu ditingkatkan? Ada nggak yang masih kurang-kurang tadi? Nah, itulah yang masih perlu ditingkatkan, yaitu pada saat tugas kelompoknya. Masih ada aja 1-2 orang anak itu saja yang masih belum aktif gitu sama kelompoknya. Artinya pada saat teman-temannya bekerja, mereka bermain-main gitu. Memang di semua mata pelajaran anak-anak tersebut begitu, Bu. Ya. Iya, anak SD. Ya. Ada lagi Pak Belajar? Ya, itu aja. Oh, baik ya, bagus sekali Pak Mang sudah tahu kendalanya apa, kemudian bagaimana cara meningkatkan gitu ya. Ya. Nanti kira-kira kapan Pak Mang akan melaksanakan tindak lanjut ini? Apa saja upaya Pak Mang yang akan Pak Mang lakukan? Untuk tindak lanjut ini saya akan laksanakan pada bulan Oktober, Bu, yaitu pada minggu kedua, sesuai dengan jadwal pelajaran yang sudah ada. Iya. Iya. Upayanya gimana Pak Mang? Upayanya artinya Tadi kan ada masih yang gimana kelompoknya? ya anak terutama 2 orang anak itu kan mungkin sebelum pelajaran dimulai saya akan sepertinya saya kasih tahu briefing lah anak-anak itu sebagai 2 orang tersebut supaya lebih antusias lah mengikuti pelajaran untuk pelajaran selanjutnya. Nah, kemudian mungkin bisa dibantu oleh teman-teman. Ya, bisa minta bantuan pada teman-temannya atau yang lainnya. Oke. Iya. Sampai ketemu lagi nanti pada saat tindak lanjut berikutnya Pak Mang. Terima kasih Bu Bung ya atas saran dan masukannya. Iya. Iya.